luar biasa. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Uh, uh. Nah, adik-adik, hari ini hari apa ya? Minggu dong pastinya. Nah, adik-adik udah siap buat beribadah? Oh, sudah siap. Oke, mantap. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita bernyanyi yuk sama teman kita. Yuk, kita mau nyanyi. Nah, sebelum kita berdoa untuk membuka ibadah kita mau sama-sama bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik boleh dilipat tangannya, boleh ditutup matanya, sama-sama kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Shalom, selamat pagi semua. Mari kita angkat pujian. Kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita sama-sama berdoa yuk adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikannya Tuhan bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan titah di minggu ini.
Yuk, adik-adik boleh mengikuti ya teman-temannya yang membawakan titah di minggu ini. Perintah Allah ke-6, jangan membunuh. Perintah Allah ke-7, jangan berzina. Perintah Allah yang ke-8, jangan mencuri. Iya, jangan mencuri ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Yuk, semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Kita mau bersatu hati, kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang kemurahan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Shalom adik-adik kelas Daud dan kelas Daniel, adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa, karena adik-adik masih tetap semangat dan setia mengikuti sekolah minggu online, walaupun masih tetap harus di rumah saja ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kakak Ita mau cek dulu nih, siapa di sini yang sudah siapkan Alkitabnya? Siapa? Saya Kak. Wah, kalau sudah siapkan Alkitabnya, sekarang kita mau siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Ikuti Kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu, rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Sekarang kita mau buka Alkitabnya dari Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 11. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 11. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa dibantu sama papa, mama, abang, atau kakaknya yang ada di rumah ya. Nah, sekarang judulnya kita baca sama-sama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain
Hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca nats kita minggu ini ya, dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Dan tema kita minggu ini adalah menjadi tanah yang baik. Menjadi apa? Tanah yang baik. Iya, betul. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kakak Ita mau tanya dulu nih. Ada yang tahu ini buah apa? Apa? Ya, betul, buah tomat. Buah tomat ini, siapa di sini yang suka dengan buah tomat ini? Siapa? Wah, banyak ya. Adik-adik tentu pasti suka. Biasanya buah tomat ini digunakan buat apa sih adik-adik? Banyak Kak. Ada yang biasanya dibuat jadi minuman segar seperti jus buah tomat, atau mungkin juga dijadikan sebagai sambal tomat. Wah, pasti mama-mamahnya nih yang pada jago masak sambal tomat di rumah ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata di balik banyaknya manfaat buah tomat ini, ada bapak petani loh yang berusaha untuk menanamnya menjadi buah tomat yang baik. Nah, sekarang bagaimana sih caranya Kak supaya dapat menghasilkan buah tomat yang baik? Nah, caranya bapak petani itu pasti akan menanamnya di tanah yang subur. Caranya seperti ini, Kakak kasih contoh nih ya. Pertama-tama kita buka dulu buah tomatnya, lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, di dalam buah tomat ini ada biji-bijinya. Nah, biji-biji atau benih ini nanti yang akan ditanam oleh bapak petani, ditaburkan di tanah yang subur. Supaya apa Kak? Supaya dapat menghasilkan buah yang baik. Buah apa lagi? Buah yang banyak dan berlipat-lipat ganda. Tapi syaratnya harus berada di tanah yang subur. Nah, sama seperti cerita kita minggu ini, dengan tema menjadi tanah yang baik, Tuhan Yesus pun juga menceritakan tentang seorang penabur. Nah, adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus memulai ceritanya tentang seorang penabur? Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang duduk di pinggir danau untuk mengajarkan dan bercerita kepada murid-muridnya. Namun banyak sekali orang berbondong-bondong untuk datang menemui Tuhan Yesus. Ternyata tidak hanya menemui Tuhan Yesus saja, mereka juga ingin sekali mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus duduk di atas perahu untuk memulai ceritanya. Dan Tuhan Yesus memulai ceritanya tentang seseorang yang menaburkan benih di berbagai tempat dan tidak hanya di satu tempat saja. Benih yang pertama, Tuhan Yesus menceritakan benih tersebut jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditabur tidak akan masuk ke dalam tanah, dan pastinya benih yang di pinggir jalan akan diinjak-injak banyak orang dan habis dimakan oleh burung. Lalu benih yang selanjutnya, benih yang kedua, benih tersebut jatuh di bebatuan. Benih ini tumbuh nggak adik-adik? Ya, tumbuh. Namun karena tanahnya tipis sekali dan batu-batu banyak di atas tanah tersebut, membuat benih tersebut tidak memiliki akar yang kuat. Sehingga ketika matahari menyinari benih tersebut, maka layulah dan keringlah benih tersebut. Lalu yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri. Benih itu tumbuh nggak adik-adik? Ya, benih itu juga pasti tumbuh. Namun pada saat benih itu tumbuh, benih akan kalah pertumbuhannya karena terhimpit oleh semak-semak berduri. Nah, kenapa mereka terhimpit oleh semak-semak berduri? Karena pertumbuhan semak-semak berduri akan lebih cepat dan lebih besar dibandingkan benih tersebut, sehingga akhirnya benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Lalu yang terakhir, Tuhan Yesus menceritakan seorang penabur menaburkan benihnya jatuh di tanah yang subur. Nah, di tanah yang subur ini benih itu mulai berakar.
lalu bertumbuh dan menghasilkan berbuah yang lebat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang perumpamaan seorang penabur yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau mengartikan dan menjelaskan arti dari perumpamaan tersebut. Nah, adik-adik tahu tidak, penabur itu siapa? Ada yang tahu? Yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu benih itu apa? Benih itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah Alkitab, ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Lalu yang ketiga, tanah yang dijadikan sebagai tempat untuk menaburkan benih itu siapa ya? Itu adalah kita semua, adik-adik, mama, papa, kita semua manusia. Itu adalah tanah. Sehingga benih yang jatuh di pinggir jalan diartikan orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak mengerti sama sekali akan kebenaran firman Tuhan. Contohnya, adik-adik di sini mau mengerjakan tugas sekolah online, tapi ternyata adik-adik hanya meminta mama papa yang mengerjakannya, sehingga ketika adik-adik mau ujian atau mau ulangan, adik-adik bingung sendiri, gak ngerti apa yang harus dikerjakan. Kenapa? Karena hanya mengandalkan mama atau papa untuk mengerjakan tugasnya pada saat itu. Lalu yang kedua, benih yang jatuh di bebatuan diartikan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melupakan firman Tuhan begitu saja. Contohnya, adik-adik di sini tidak memiliki semangat untuk belajar. Padahal anak-anak yang rajin belajar merupakan anak-anak yang akan menjadi sukses untuk meraih cita-citanya. Lalu apalagi? Adik-adik tidak memiliki semangat untuk membantu orang tuanya, papa mamanya, abang-abangnya, atau kakak-kakaknya. Padahal kan kita harus menghormati kedua orang tua kita. Ingatlah bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut umurmu. Lalu yang ketiga, benih tersebut jatuh di semak berduri. Artinya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, namun menerima firman Tuhan tersebut dengan keraguan-raguan atau tidak percaya sama sekali akan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh adik-adik? Adik-adik harus rajin membaca Alkitab, harus tetap berserah, harus tetap berdoa, dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Lalu yang keempat, benih tersebut jatuh di tanah yang subur. Diartikan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana caranya kita melakukan firman Tuhan itu dengan baik, Kak? Ya, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, menuruti dan mendengar nasihat orang tua, papa mama kita, dan juga rajin menyanyikan lagu-lagu pujian sekolah minggu, supaya adik-adik senantiasa penuh dengan sukacita, mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus. Lalu di sini siapa ya adik-adik yang mau menjadi tanah yang subur? Siapa? Ada tidak? Saya, Kak. Wah, hebat. Yuk adik-adik, bagi adik-adik yang sudah setuju dan sepakat untuk mau dibentuk Tuhan menjadi tanah yang subur, maka adik-adik harus melakukan 3M. Apa itu M yang pertama? M yang pertama mendengarkan firman Tuhan. M yang kedua yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan M yang ketiga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan dari Kakak Ita, kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, kreativitas akan dibawakan oleh Kakak Maria. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, gimana? Sudah dengarkan firman Tuhan barusan? Oke, kreativitas kita minggu ini adalah menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Benih Ditabur. Mungkin adik-adik ada sudah tahu lagunya seperti apa, tapi yang belum tahu,
Disimak, diikuti, lalu minta sama papanya untuk divideokan ya, dan dikirim ke guru-guru kelas kalian. Oke, sekarang ajarkan pada adik-adik, buat adik-adik mau tahu ya. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Oke adik-adik, jangan lupa ya, minta maaf papanya untuk videokan, lalu dikirim ya ke guru-guru kelas kalian. Dadah adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kolose 2, ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi ya, ayat hafalannya Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat hafalannya seperti itu ya adik-adik, jangan lupa dihafalkan. Sekarang kita mau tutup firman kita dengan doa. Kita lipat tangannya, siapkan hati kita, tutup matanya. Ikuti kakak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Jadikan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sama seperti tanah yang subur, yang dapat mengalami pertumbuhan yang baik, yang sehingga menghasilkan buah-buah yang baik, yang berlipat-lipat ganda. Dan ketika kami Tuhan mau menjadi tanah yang subur dan menghasilkan buah yang baik, ajari kami Tuhan untuk kami tidak menjadi anak yang malas, dan ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang penuh semangat, mau belajar, mau menolong dan membantu papa mama kami, dan kami juga mau Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga Tuhan kami mau dibentuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan dari Kakak Ita. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sekarang
sekarang kita mau masuk ke persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya. Lalu sama-sama kita katakan Ubere doon, Ubani, Harajaoni, Naibata. Amin. Nanti persembahan adik-adik bisa adik-adik transfer ke rekening sekolah minggu ya. Dan jangan lupa kasih info ya adik-adik. Nah, sekarang sambil mengumpulkan persembahan, sama-sama kita bernyanyi. Yuk, kita sama-sama bernyanyi ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Maka ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Maka ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Maka ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekarang kita mau doa persembahan ya adik-adik. Udah kasih yang terbaik kan buat Tuhan. Satukan hati, kita mau berdoa persembahan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan dan membuat nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dan Engkau memberkati orang tua kami sehingga kami bisa memberikan berkat yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau memberkati persembahan kami, menjadikan gereja-Mu lebih besar lagi Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita tutup dengan doa penutup dan doa berkat. Satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar hari ini menjadikan kami orang yang lebih berguna lagi, menjadikan kami anak yang takut akan Tuhan. Berkati pujian kami Tuhan, firman kami, persembahan kami, dan kiranya seminggu ke depan Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita sama-sama ucapkan, O Yesus asomani. O Yesus asomani hanami haganub, pasada uhur nami ase torangganub, sengboy dalanon nami salakah natorsa, dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.